Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai cerita fantasi. Ayo, ada yang tahu tidak apa itu cerita fantasi? Sebelum kita membahas tentang definisi cerita fantasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu cerita dan apa itu fantasi. Nah, bisa dilihat ya. Oke. Nah, cerita itu adalah karangan yang menuturkan suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, ketika kalian menyampaikan sesuatu peristiwa atau kejadian kepada teman kalian, maka itu dapat dikatakan sebuah cerita. Gitu. Lalu, fantasi itu sendiri adalah bayangan dari angan-angan atau hayalan di dalam pikiran kita. Nah, fantasi ini dibagi menjadi dua. Ada fantasi aktif dan ada fantasi pasif. Biasanya, kalau fantasi aktif ini dikendalikan oleh pikiran dan kemauan dari seseorang. Nah, ketika seseorang sudah memiliki kemauan dan mengendalikan pikirannya, maka akan menghasilkan sebuah karya. Gitu. Jadi, kita ambil contoh, seorang penulis menuliskan cerita pendek. Nah, cerita pendek itu berdasarkan hasil dari pikiran dia, hasil dari fantasi yang dia bayangkan. Maka menghasilkan sebuah karya. Karyanya itu apa? Karyanya itu adalah sebuah cerita pendek. Berarti fantasi yang digunakan itu adalah fantasi yang aktif, berarti ada hasilnya. Nah, berbeda dengan fantasi pasif. Kalau fantasi pasif, ini biasanya tidak dikendalikan oleh pikiran dan kemauan, tetapi hanya sebagai wadah-wadah tanggapan. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu adalah kegiatan melamun. Nah, ketika kamu melamun, lalu kamu membayangkan sesuatu, maka fantasi kamu itu adalah fantasi pasif. Karena tidak kamu kendalikan di dalam pikiran dan kemauan kamu, tetapi hanya kamu gunakan untuk kegiatan melamun. Nah, jadi apa itu cerita fantasi? Nah, mari kita lihat. Cerita fantasi itu adalah sebuah karangan yang isinya itu adalah peristiwa atau kejadian. Nah, peristiwa atau kejadian ini didasarkan hasil dari daya pikir dan daya khayal si penulis. Jadi, cerita fantasi ini biasanya itu berasal dari khayalan si penulis gitu. Nah, selanjutnya ciri-ciri cerita fantasi. Maaf ya, ini fantasi bukan fiksi. Nah, ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Biasanya, di dalam cerita fantasi itu akan menggambarkan atau isinya itu tentang sebuah keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Contohnya apa nih? Misalkan, pensil ajaib gitu. Berarti menceritakan keajaiban dari si pensil tersebut gitu. Jadi adanya sebuah keajaiban dan keanehan atau ke sebuah kemisteriusan yang tidak ada di dalam dunia nyata gitu. Lalu ciri yang kedua itu adalah memiliki ide cerita. Biasanya di cerita fantasi ini ide ceritanya ini berdasarkan dari daya khayal si penulis. Jadi tergantung si penulis ini ingin menuliskan cerita fantasi ini seperti apa ya, gitu. Lalu yang ketiga ini menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Jadi di dalam cerita fantasi ini, latar yang digunakan itu apa? Latar yang dapat melintas ruang dan waktu. Jadi tidak terbatas. Misalkan tokohnya itu ada di planet misalkan, planet apa. Lalu tiba-tiba ada di negara mana gitu. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi suka-suka
penulisnya saja ingin membawakan tokohnya itu seperti apa. Nah, lalu ciri yang keempat adalah tokohnya ini unik dan memiliki kesaktian. Jadi di dalam cerita fantasi ini penulis bebas menggambarkan tokohnya secara unik atau memiliki kesaktian nih. Kesaktian apa nih yang dimiliki oleh si tokoh tersebut. Jadi yang tidak ada di dunia nyata bisa dituangkan ke dalam cerita fantasi. Lalu, misalkan apa nih? Memiliki kekuatan apa si tokohnya. Misalkan dapat memanjangkan tangannya atau lain sebagainya. Nah, lalu cerita fantasi ini sifatnya itu adalah fiksi. Fiksi itu berarti apa? Tidak nyata, berarti bersifat khayalan. Gitu. Lalu ciri yang terakhir itu adalah bahasa yang digunakan itu variatif, ekspresif, dan bahasa sehari-hari. Jadi, biasanya bahasa-bahasa dalam cerita fantasi ini bahasanya itu variasi dan biasanya juga menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan bahasa yang baku gitu. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut dulu ya ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada jenis cerita fantasi yang didasarkan dari latar. Kalau cerita fantasi berdasarkan latar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Jadi, latarnya ini biasanya itu menjelaskan isinya itu tentang masa lampau atau masa lalu. Lalu, jenis cerita yang kedua itu adalah latar waktu sejaman. Latar waktu sejaman berarti latar waktu saat ini. Gitu. Lalu jenis cerita yang ketiga ini adalah futuristik atau masa akan datang. Jadi ceritanya ini menjelaskan tentang masa yang akan datang atau masa depan. Ini adalah jenis cerita fantasi berdasarkan latar. Lalu ada juga jenis cerita fantasi berdasarkan kenyataan kehidupan sehari-hari. Ada 2 nih, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kalau cerita fantasi total berarti benar-benar total ceritanya ini apa? Benar-benar khayalan gitu. Benar-benar khayalan dari si penulisnya. Tidak ada berkaitan dengan dunia nyata, berarti benar-benar cerita yang khayalan atau tidak nyata. Lalu yang kedua ini adalah cerita fantasi irisan. Kalau cerita fantasi irisan ini berarti ceritanya itu tetap melihat kehidupan nyata, tetapi ada fantasi-fantasinya gitu. Jadi ceritanya ini tidak sepenuhnya khayalan, tetapi dikaitkan dengan kenyataan yang ada seperti itu. Itulah bedanya antara cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Nah, dari definisi, lalu ciri-ciri, lalu jenis cerita, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.